wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang ada di rumah, apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak Indonesia harus ceria, cerdas, dan semangat. Nah, ketemu lagi nih sama ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang berani hidup jujur. Tapi sebelum masuk materi, ibu mau tanya nih, sebenarnya apa sih kejujuran itu? Nah, dalam bahasa Arab, kejujuran itu semakna dengan kata as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, kejujuran adalah kesesuaian antara apa yang kita ucapkan atau kita perbuat dengan kenyataan yang ada. Misalnya, anak ibu beli permennya 5, anak ibu harus ucapkan dan bayar bahwa permen anak ibu itu 5. Jangan sampai anak ibu beli permen 5 tapi bayarnya hanya 3. Itu adalah dusta. Nah, anak-anak ibu, Allah sangat menyukai orang yang berkata jujur atau berperilaku jujur. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berkata jujur, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Anak-anak ibu, ayat tadi memerintahkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita agar selalu bertakwa kepadanya. Nah, bertakwa kepada Allah itu ada dua, yakni kita harus selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ayat tersebut juga memerintahkan kepada kita untuk selalu bersama orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar di sini adalah orang-orang yang selalu berkata jujur dan berperilaku jujur. Oleh karena itu, anak-anak ibu hendaklah mencari teman-teman yang memiliki akhlak yang baik. Nah, salah satu akhlak yang penting, yang baik, yaitu berperilaku jujur. Anak-anak ibu tahu tidak bahwa lawan dari jujur adalah bohong atau dusta atau kizib. Nah, Allah sangat membenci orang yang memiliki sifat berbohong atau kizib tersebut, karena sifat bohong atau kizib merupakan sifat orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, apabila dia berkata, dia suka berbohong atau berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Yang ketiga, apabila dia diberi amanah atau dipercaya, dia selalu mengingkari. Maka dari itu, anak-anak ibu, mari kita harus membiasakan diri kita untuk hidup jujur. Jangan sampai kita dicap sebagai orang munafik karena kita suka berbohong. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam kejujuran. Kejujuran itu ada 5 macam loh anak-anak. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Yang keempat, jujur dalam tekad dan merealisasikannya. Yang kelima, jujur dalam hal agama. Yang pertama, jujur dalam niat. Artinya, anak-anak ibu apabila melakukan segala sesuatu, niatnya hanya mengharap ridha Allah dan mendapatkan pahala dari Allah, bukan ingin dipuji oleh tetangga atau teman, ataupun ikut-ikut tetangga nih. Contohnya, anak ibu ingin kurban tahun ini, atau anak ibu ingin sholat di masjid. Nah, sholatlah di masjid itu karena benar-benar dari hati anak ibu, karena ingin mendapat pahala dari Allah dan mengharap ridha Allah, bukan karena lihat si tetangga itu sholat di masjid, makanya anak ibu sholat di masjid dan ingin dipuji oleh tetangga yang lain. Itu sangat tidak baik ya anak-anak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan artinya anak ibu mengatakan segala sesuatu itu sesuai kejadian yang ada, apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi ya. Nah, misalnya ibu tanya sama anak-anak ibu, apakah anak ibu semalam belajar? Jika memang anak ibu belajar, maka jawablah emang anak ibu belajar. Tapi jika tidak belajar, jangan sekali-sekali anak ibu berbohong ya dengan menjawabnya belajar. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan ini artinya seimbang antara lahir dan batin. Misalnya anak ibu niat belajar,
maka anak ibu akan melakukan kegiatan belajar tersebut. Dan apabila ibu tanya, apakah anak ibu belajar? Maka anak ibu jawabnya belajar. Yang keempat, jujur dalam tekad dan merealisasikannya. Jujur dalam tekad ini misalnya anak ibu memiliki niat atau nazar akan sesuatu, dan apabila niat atau nazar itu terpenuhi, maka anak ibu harus merealisasikannya. Contohnya, misalnya ibu berucap, apabila ibu dapat rezeki lebih dari Allah, maka ibu akan mensedekahkan rezeki tersebut di jalan Allah. Maka ketika ibu mendapat rezeki yang lebih, maka ibu langsung mensedekahkan rezeki itu di jalan Allah. Yang kelima, jujur dalam hal agama. Artinya anak-anak ibu tidak ada yang ditutupi dalam hal agama. Itulah macam-macam kejujuran yang dapat anak ibu ketahui. Selanjutnya, ibu akan memberikan sebuah kisah inspiratif yang anak-anak dapat ambil pelajaran dari kisah tersebut. Nah, kisah ini menceritakan tentang kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seorang perampok. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang waliullah yang sangat soleh. Ternyata pada masa kecilnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Baghdad. Ia ingin menimba ilmu di kota Baghdad tersebut. Dan sang ibu pun mengizinkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk pergi ke Baghdad dan memberikan uang sebesar 40 dinar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Uang tersebut ibunya letakkan di saku dibawa ketiak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ibunya juga berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk senantiasa berkata jujur dalam keadaan apapun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun mengiyakan pesan ibu tersebut. Lalu pergilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama kafilah dagang yang hendak ke Baghdad. Ya, tiba-tiba ketika berada di Hamdan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beserta rombongan dihadang oleh segerombolan perampok. Nah, perampok ini mengambil dan merampas semua harta benda yang dimiliki oleh kafilah tersebut, tak terkecuali dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Datanglah seorang perampok menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. "Hei anak kecil, harta benda apa yang kamu bawa?" kata sang perampok. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menjawab dengan jujur, "Saya membawa uang sebesar 40 dinar. Uang tersebut saya letakkan di saku bawah ketiak saya," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sang perampok pun tidak percaya dengan anak kecil tersebut. Mana mungkin anak kecil membawa uang sebesar 40 dinar. Lalu sang perampok pun pergi meninggalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tiba-tiba datang lagi seorang perampok menanyakan hal yang serupa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa ia membawa uang 40 dinar. Nah, lagi-lagi sang perampok tidak percaya. Lalu ia memanggil kepala perampok tersebut dan untuk memastikan sendiri bahwa apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir ini benar atau tidak. Lalu datanglah kepala perampok menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. "Hei anak kecil, harta benda apa yang kamu bawa?" kata kepala perampok. Lagi-lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, "Saya membawa uang 40 dinar. Uang tersebut ibu saya letakkan di saku bawah ketiak saya," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, lalu tanpa basa-basi, sang kepala perampok ini pun merobek saku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan benar, ternyata di sana ditemukan uang sebanyak 40 dinar. Kepala perampok pun heran, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu jujur? Lalu ditanyalah kepada Syekh Abdul Qadir ini, "Hei anak kecil, kenapa engkau berkata jujur?" Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Saya berkata jujur karena saya telah berjanji pada ibu saya untuk senantiasa berkata jujur baik dalam keadaan apapun, baik dalam kondisi terdesak ataupun tidak. Saya tidak ingin mendurhakai ibu saya." Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepala perampok pun terharu.
dan ia menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun juga mengembalikan semua harta benda yang ia rampas dari kafilah. Nah, anak-anak, itulah kisah inspiratif dari kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seorang perampok. Nah, dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa kejujuran itu akan menyelamatkan kita dari azab dan mara bahaya. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berlaku jujur dalam setiap kondisi apapun, baik itu terdesak ataupun tidak. Selain daripada itu, kejujuran juga akan memberikan kepercayaan yang lebih dari orang lain kepada kita. Apabila kita sudah berbohong sekali, orang lain pasti tidak akan percaya lagi pada kita. Dan kejujuran itu juga akan membuat orang lain senang kepada kita. Kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Serta kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang berani hidup jujur. Nah, semoga kalian dapat mengambil ilmu yang bermanfaat ya dari materi ini. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi 2 pertanyaan. Yang pertama, apa sih kejujuran itu? Dan yang kedua, kenapa kita harus berlaku jujur? Nah, anak-anak, kalian jawabnya di kolom komentar ya sebagai absen kalian. Oke, sampai ketemu di next video.